untuk memperkuat ini, kami juga telah mengundang untuk bersama-sama kita, Bapak Pahala Nainggolan. Maka kami persilahkan kepada Pak Pahala untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang tadi telah dielaborasi oleh Pak Wamen dan Pak Irjen. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Mas Pras. Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Irjen, ini teman saya pusing seminggu ini. Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai yang baru dapat urusan lagi satu, Saudara Ede gitu ya, Pak Wamen ya gitu. Jadi saya dari KPK gitu sepakat bahwa orang tidak boleh meragukan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan. Itu tidak boleh. Soal oknumnya ada yang salah, itu kita benerin. Tapi institusinya itu tidak boleh diragukan. Kalau orang nggak mau bayar pajak, silaka kita. Gitu. Jadi itu makanya Kementerian Keuangan dan KPK gitu kita bekerja sama, dan ini rasanya model kerjasama yang kita pikir pertama secara intens antara KPK dengan Inspektorat Jenderal. Gitu. Jadi kita saling berbagi pekerjaan untuk menyelesaikan apa yang viral belakangan ini gitu ya. Jadi teman-teman media perlu juga saya sampaikan gitu seperti apa sih kerjanya LHKPN di KPK gitu ya. Jadi orang sampaikan di elektronik, lantas kita ada semacam aplikasi sederhana mendeteksi kalau ada outliers. Outliers itu ada kenaikan harta melonjak, utang melonjak gitu ya, atau tidak sesuai dengan profil yang rata-rata gitu. Itu biasanya tidak kita kirimkan bukti penerimaannya segera. Gitu. Jadi kita verifikasi namanya. Kita tidak kirimkan segera, kita lihat dulu manual apa yang membuat itu. Misalnya hartanya meningkat 3 kali lipat, tapi dilihat di situ dia dapat warisan. Sementara kita bilang oke, kita kirim verifikasinya dan kita anggap LKPN-nya sudah diterima. Jadi itu mekanismenya. Nah terkait dengan Saudara Ede, ya, memang belum kita verifikasi karena sistem bilang ada yang salah, ada yang aneh dari angkanya. Kita sebutlah outliers. Tapi pada hari ini di KPK kita putuskan Saudara Ede akan langsung dilakukan pemeriksaan gitu, terhadap LHKPN-nya. Yang pemeriksaan yang dimaksud biasanya yang pertama kita kumpulkan semua data pendukung. Jadi KPK terhubung secara elektronik dengan BPN. Jadi kalau teman-teman media namanya kita masukkan ke BPN, nah, maka BPN akan mencari semua sertifikat atas nama yang bersangkutan. Nah biasanya kita masukkan nama wajib lapor, anak atau dan istri. Ya, kira-kira itu 3 itu. Dan itu berjalan secara elektronik. Jadi saya pastikan sangat cepat. Gitu. Dimanapun di Indonesia kalau ada sertifikat atas nama yang bersangkutan anak istri pasti direspons oleh BPN ke KPK. Gitu. Ini untuk mendeteksi kalau ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, kita terkoneksi juga dengan sistem perbankan se-Indonesia, kecuali BPD. Oleh karena itu, kalau kita masukkan namanya ke sistem namanya Sipedal, gitu, maka bank akan merespon otomatis nama saya ada di bank ini, saldonya sekian, dan rekening korannya dikasih. Pada saat yang sama, dan itu sistem tertutup, gitu ya. Dan approvalnya, seingat saya approval terakhir, jadi bank hanya mau menerima kalau ada approval dari saya, dan dia kembalikan elektronik. Jadi kita pastikan bahwa rekening bank yang bersangkutan anak dan istri kita bisa lihat sepanjang periode yang kita minta lewat sistem elektronik tertutup. Ini untuk memastikan kalau ada rekening yang tidak dilaporkan dan transaksi yang ada di dalamnya kalau ada yang transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya. Yang berikutnya kita terdaftar dengan Samsat, elektronik juga, se-Indonesia. Jadi kalau kita bilang cerita Rubicon, kita segera cek gitu dalam 5 menit keluar hasilnya. Tidak ada atas nama RAT, gitu. Kita bisa cepat lihat gitu. Pertanyaannya kan ini atas nama siapa ini sekarang gitu. Itu kita sebut ada namanya gitu ya. Saya bicara dengan Pak Irjen, kita kirim tim ngelihat dan rupanya alamatnya dalam gang. Kira-kira itu mekanisme kita untuk melakukan verifikasi. Dan berikutnya kita terkoneksi juga dengan Bursa Efek. Jadi kalau ada investasinya dalam bentuk saham segala macam obligasi yang tidak terdaftar di LKPN, kita bisa dengan cepat dapat secara elektronik. Dan asuransi, kadang-kadang ada juga yang naruh polis segede-gede ampun gitu ya, dan tidak dilaporkan, dia pikir nggak bisa lihat. Kita terhubung dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi rasanya saluran data ini sudah lumayan
Tapi terus terang kita harus sampaikan apresiasi ke masyarakat, ke media terutama gitu, karena gara-gara foto-foto viral ini kita jadi ikut juga. Saudara Ede ini kalau nggak ada viral juga, kita juga baru masuk outliers, belum sampai pemeriksaan karena 350 ribuan yang kita kelola setahun secara elektronik. Jadi itu masuk rame-rame, diverifikasi, lantas outliersnya ini baru kita lihat, baru dilakukan, kita putuskan pemeriksaan apa enggak. Setahun paling banyak kita periksa 200 sampai 250. Dan itu pun setengah permintaan dari penyelidikan, dari penindakan untuk memperkuat tuntutan, memperkuat kasus gitu ya. Jadi ini inisiatif sendiri sekitar 100 gitu. Nah tentunya ke depan kita bilang model-model begini rasanya kita buka pengaduan tadinya LKPN, silakan mengadukan, tapi kayaknya orang agak males Pak Wamen kalau nulis, lebih suka foto di depan Harley kirim. Nah, kita bilang ya udahlah kalau modelnya begitu kita respon aja lah gitu. Asal ada nomor platnya kita bisa cari nama siapa dan selanjutnya. Saya rasa itu model yang kita akan lakukan gitu ya. Dan selain koneksi data, tapi teman-teman media juga saya terus terang ngeri akan ekspektasinya gitu. LKPN itu ada keterbatasannya. Sejak Undang-Undang 28 tahun 99 yang menjadi dasar LKPN tidak ada satupun yang menyebut pidana. Jadi tidak melapor tidak benar, melapor benar tapi asal hartanya tidak benar, itu tidak ada pidananya kalau di LKPN. Dia cuma sebut sanksi administrasi yang diberikan oleh atasan dari tahun 99. Oleh karena itu kita bilang ada keterbatasan LKPN. Kalau atasannya tidak tertarik ya sudah, nggak lapor juga nggak ada apa-apain. Gitu. Kalau atasannya tidak peduli, kita kasih notifikasi ini tidak sesuai yang dilaporkan, ada yang belum dilaporkan, juga atasannya tidak tertarik ya udah. Atau kalau yang bersangkutan bilang Anda tidak melaporkan sertifikat 5 di sana di sini, dia datang ke KPK bilang saya koreksi deh Pak laporannya, itu boleh. Jadi agak beda dengan pajak, kalau nggak benar dikasih sanksi, kalau ini enggak, boleh dia. Jadi di tengah keterbatasan itu kita pikir kerjasama dengan inspektorat seperti ini model yang kita pikir sangat baik, di samping metode medsos viral begitu, saya pikir baik juga untuk kita perkuat gitu, sambil menunggu gitu rencana undang-undang perampasan harta itu seperti apa nanti. Kita sangat berharap ke sana. Karena kita bilang LKPN kalau nggak ada sanksi pidananya repot gitu. Orang kita ya kirim aja. Sesudah dikirim beranggapan sudah selesai kewajiban saya. Tinggal kita yang melakukan verifikasi dan pemeriksaan. Terkait saudara RAT, hari ini kita periksa jam 9 pagi, terima kasih, beliau sangat kooperatif. Sebelum saya kesini jam 4 gitu, rasanya udah selesai pemeriksaannya gitu. Tapi saya pastikan akan ada proses lanjutan. Karena yang bersangkutan sudah pernah diperiksa LHKPN-nya 2013 sampai 2018. Gitu ya, udah pernah diperiksa dan hasilnya kita komunikasikan juga dengan inspektorat waktu itu. Kalau dibilang ditindaklanjuti apa enggak, bukan soal ditindaklanjuti pun enggak gitu. Pasti ditindaklanjuti, tapi kan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ini transaksi keuangan yang tidak dengan mudah kita bilang ini kita bisa dapat, enggak begitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ditindaklanjuti, ditindaklanjuti. Tapi kalau belum ada hasilnya karena sulit secara teknis. Saya kasih gambaran begini. Kalau dari kita dapat transaksi yang kita sebut penyetoran tunai, jumlahnya sering gitu. Saya datang ke Pak Ede, saya bilang Pak ini ada transaksi penyetoran tunai. Saya harus ke banknya nanya siapa yang nyetor tunai ini. Dan bank nggak semua juga mencatat siapa ini yang tunai. Kalau misalnya saya dapat transaksi setor tunai dari yang namanya Pak Prastowo, udah jelas gampang nyambunginnya. Kalau dari office boy kantornya atau nyetornya di bank di luar kantornya gitu, itu kesulitan kita. Jadi kita tahu ini kira-kira apa transaksi tunainya kebanyakan, tapi kan kita bicara dengan Pak Irjen juga ini kita apain ya? Gitu. Syukur-syukur ada nama. Kalau transfer udah pasti bisa. Karena transfer disebut dari siapa, kan gitu ya. Nanti kita tinggal cari hubungannya. Jadi sekali lagi teman-teman media, pemeriksaan berikutnya sedang kita jadwalkan. Tapi KPK juga kita koordinasi dengan Pak Irjen supaya nggak dua-duanya ngirim. Kita kirim tim ke Minahasa Utara pagi ini. Dan hasilnya sudah ada, itu kita bisa konfirmasi bahwa yang di media sosial bahwa ada perumahan milik yang bersangkutan, iya, atas nama perusahaan. Yang bersangkutan punya 6 perusahaan, saham di 6 perusahaan. Teman-teman media lihat di surat berharga, itu nilai sahamnya, 1,5 miliar. Jadi 6 perusahaan. Kalau di LHKPN, yang dicatat hanya nilai sahamnya saja. Jadi saya punya perusahaan, saya buka dengan modal 100 rupiah,
Yang di LKPN hanya 100 rupiah. Urusan ini perusahaan berkembang sampai 1 miliar, 1 juta itu tidak ada di LKPN. Jadi teman-teman media juga kalau ini perumahannya 6,5 hektar nilainya udah berapa gitu. Tidak akan ada di LKPN kecuali nilai sahamnya. Itu yang kita sepakati pelaporan LKPN. Oleh karena itu KPK tidak punya wewenang untuk membuka perusahaan. Tapi kita tahu ada 6, itu yang kita koordinasikan dengan Pak Irjen. Ada 6 perusahaan dan kita bilang bahwa ini tolong. Kami juga dikirim tim ke Jogja gitu untuk merespon. Jadi ya mohon jangan dibilang kita tenang-tenang aja, kita pusing juga gitu. Kita kirim tim, kita cari ke BPN, ada lagi enggak gitu ya. Mungkin transaksi baru atas nama yang bersangkutan dan keluarganya gitu. Kalau cuma ngelihat aja dikasih sama BPN, dan itu udah kita lakukan. Segera nanti kita update seperti apa hasilnya. Tapi sekali lagi, ini bukan pemeriksaan yang pro justisia. Ini hanya mengundang klarifikasi. Oleh karena itu kita berterima kasih. Kalau yang bersangkutan kooperatif, beberapa nanya, kalau dia nggak datang gimana Pak? Ya kita undang lagi. Kalau nggak datang kirim lagi undangan sampai bosan. Karena nggak ada daya paksa kita kalau orang diundang, lantas dia nggak mau nggak ada. Itu oleh karena itu sekali lagi kalau kementeriannya atau inspektorat jenderalnya mendukung kita di penegakan ini, kita sangat terima kasih. Oleh karena itu sekali lagi teman-teman media, itu yang bisa diupdate hari ini diperiksa, diklarifikasi jam 9 sampai sekitar jam 4 gitu. Nanti lanjutannya kita akan sampaikan sambil pengumpulan data tetap berjalan, kita koordinasi bolak-balik dengan Pak Irjen. Sementara itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pahala Nainggolan.